hewan ini tidak akan mengerti dan tetap akan menerobosnya. Gajah itu semua yang dia lewati itu adalah jalur dia, Pak. Dan dia itu puluhan tahun melewati jalur itu, Pak. Dia nggak ngerti bahwa itu lubang kanal, dia terobos, Pak. Bayi gajah masuk ke dalam kanal kayak gini, mati, Pak. Tapi selain itu, perlu diketahui juga jika keluarnya binatang buas ke perkampungan bukan hanya membahayakan manusia, tapi juga mengindikasikan rusaknya habitat mereka yang juga akan mempercepat kepunahan hewan-hewan langka. Pemirsa, tak cuma hewan-hewan liar saja yang kerap berkonflik dengan manusia. Hewan-hewan yang dipelihara layaknya keluarga pun nyatanya tak bisa 100% meninggalkan sifat natural mereka. Akibatnya, suatu saat mereka pun mungkin akan menyerang manusia, seperti beberapa peristiwa berikut ini. Diasuh sejak bayi, singa betina ini sudah dianggap seperti anak sendiri oleh keluarga asal Ceko ini. Sang pemilik memberikan susu serta daging setiap hari sehingga ia tumbuh besar. Seperti layaknya seekor kucing yang manis, singa betina ini pun terkadang bermain bersama kedua pemiliknya. Namun naas, saat stasiun televisi datang untuk merekam keseharian keluarga ini bersama singa peliharaannya, seorang kru tiba-tiba diterkam. Dalam video terlihat singa ini menggigit punggung pria tersebut. Pemilik singa ini pun berusaha keras untuk melepaskan cengkraman hewan peliharaannya. Beruntung pria ini tak mengalami luka fatal. Terlihat bekas gigitan di punggung serta cakaran di perutnya. Seekor anjing pitbull menyerang dan menggigit seorang penumpang kereta di Manhattan. Peristiwa ini bermula ketika sebelumnya terjadi perselisihan antara pemilik anjing dan korban. Wanita tersebut meminta pemilik anjing untuk menggeser anjingnya dan mendorong anjing tersebut. Karena kesal, pemilik anjing ini memukul korban dan langsung dibalas oleh wanita tersebut. Hal ini membuat anjing itu marah dan menggigit kaki korban. Keributan pun tak terhindar. Dalam video terlihat wanita berjaket merah ini berusaha untuk menarik kakinya dibantu oleh beberapa penumpang. Gigitan anjing ini baru terlepas setelah korban melepas sepatunya. Pemilik anjing ini kemudian ditahan dan didakwa atas tuduhan penyerangan. Ternyata terungkap ada banyak keluhan tentang pemilik dan anjing ini sebelumnya. Tim A, 3, 2, 1, waktu habis. Aduh, susah nih. Sini, biar ibu tunjukin caranya. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron Sea. Dukung penyerapan 2 kali lipat, bantu si kecil tumbuh maksimal. Biar aku aja. Aku ada ide. Yuk, ikat di sini. Wah, keren. Siap terbang. SGM Explore, dukung generasi maju yang berpikir cepat dan berani. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Minum susu dulu biar semangat sholatnya. Hah? Kok nggak dibuang dulu? Aha! Assalamualaikum, teman-teman. Korannya jangan lupa dibuang ya. Makasih. Hebatnya. Babylat, grow them great. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco.
Hebatnya Bebelak diperkaya fosgos yang teruji klinis, dukung pencernaan baik, dan AAA dengan DHA lebih tinggi. Stimulasi akal kreatif si kecil. Keduanya bantu tumbuhkan hati yang besar. Bebelak, awal semua kehebatan. Seneng dia liburan, tapi nggak bisa ikut karena lagi flu. Sakit kepala, demam. Ibu minum Dekolgen aja. Dengan 3 aksi jitu, bikin flu, sakit kepala, demam, lewat. Biar momen seru nggak kelewat. Hebatnya Bebelak diperkaya fosgos yang teruji klinis, dukung pencernaan baik, dan AAA dengan DHA lebih tinggi. Stimulasi akal kreatif si kecil. Keduanya bantu tumbuhkan hati yang besar. Bebelak, awal semua kehebatan. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Aduh, susah nih. Sini, biar ibu tunjukin caranya. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron Sea. Dukung penyerapan 2 kali lipat, bantu si kecil tumbuh maksimal. Biar aku aja. Aku ada ide. Yuk, Ika di sini. Wah, keren. Siap terbang. SGM Explore, dukung generasi maju yang berpikir cepat dan berani. Pesan menu hajatan. Niat hati sih mau romantis nih dengan makan siang bareng si Ayang di luar. Setelah pesanan makanan datang, bukannya romantis, malah bikin ngakak sampai hampir nangis. Kamu gila ya? Tapi aku kira disatu-satuin gitu loh. Gimana enggak? Pesanan mie udon yang dipesan pasangan ini ukurannya cocok buat makan sekampung. Tuh, pemirsa lihat aja. Beli siapa enggak? Atau jadi pusper gak tuh? Saran saya nih mas, mbak, buru-buru telepon keluarga deh. Bilang aja, ada arisan mendadak. Ya, daripada disangka belum makan sebulan sama pengunjung di sana. Tapi aku kira disatu-satuin gitu loh. Kisah 6 tahun bersama suami. Pernikahan dengan umur yang lama udah pasti punya banyak cerita ya bun. Apalagi kalau udah sampai di usia 6 tahun. Pasti banyak dong rutinitas yang sering dilakukan bersama pasangan. Misalnya kayak Pak Sutri asal California ini. Selama 6 tahun Pak Su merekam rutinitas yang bikin ia bahagia. Jangan salah sangka. Sebab bahagia Pak Su kayak gini nih. Ya, bikin kaget si istri. Beragam ekspresi sang istri berhasil direkam Pak Su, mulai dari kaget sampai berteriak. Hingga tersentak dengan ekspresi membeku. Wah, mohon maaf nih sister, ekspresinya sangat menghibur ya. WK. Untung
Mbak Sister kagetnya tetap cantik ya pemirsa. Bukannya latah, copot. Hihi. Siapa yang tak tertarik jika disuguhkan sepiring mangut seperti ini? Ya, kuliner khas Semarang, Jawa Tengah ini memang bisa membuat siapapun akan tergiur untuk langsung menyantapnya. Perpaduan aroma asap yang ditimbulkan dari si ikan dicampur kuah santan pedas memang menjadi daya tarik utama dari sajian ini. Setelah dicelupkan pada kuah, daging dari kepala pun bertemu indera pengejap. Apalagi taburan cabai-cabai rawit utuh pada kepala manyung benar-benar menambah daya pikat. Sungguh sebuah kenikmatan yang lengkap. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya mangut asalnya adalah nama ikan dan bukan masakan? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Salah satu rumah makan yang menjual olahan mangut ikan manyung di Semarang adalah Warung Bufat. Berdiri sejak tahun 1969, menu mangut ikan manyung baru diperkenalkan di tahun 80-an. Salah satu menu favorit konsumen adalah mangut kepala manyung. Dihargai Rp120.000 dalam satu porsi, ukurannya yang besar membuat sajian ini bisa dimakan untuk 2-3 orang. Untuk mengolah manyung menjadi mangut, sebenarnya tak perlu bumbu yang rumit. Hanya saja mengasapi bagian kepala ikan cukup membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 5 jam. Baru setelah itu, ikan yang sudah matang tersebut siap untuk diolah. Bumbunya pun cukup sederhana, bawang merah dan putih, cabai rawit, cabai hijau, salam, lengkuas, kemiri, dan gula merah. Setelah dihaluskan, semua dicampur dalam wajan dan ditambahkan santan. Irisan cabai rawit dan tak lupa pete dimasukkan sebagai salah satu kuncian rasa mangut manyung ini. Ya, pete dan cabai ternyata mampu menetralisir aroma manyung yang kuat. Perpaduan ikan manyung yang gurih, kuah pedas yang meledak inilah menjadi daya pikat bagi para penikmatnya. Tak bisa dipungkiri, mengkonsumsi kepala manyung memang punya sensasi tersendiri. Sensasi memilih daging dalam tulang dan sela-sela kepala ikan inilah yang membuat konsumen ketagihan. Karena itulah cara terbaik menikmati mangut kepala manyung adalah dengan tangan kosong. Tak hanya daging kepala manyung yang tebal dan lembut, insangnya pun gurih karena bumbu begitu meresap. Belum lagi kulit dan lemak yang ada di bagian dalam kepala. Kepala itu kan mempunyai banyak organ di dalamnya ya. Kalau kita makan hanya dagingnya itu kan selama makan ya kita hanya merasakan daging itu aja. Tapi kalau di kepala itu banyak kan, ada insangnya, ada organ-organ yang lain, yang mana itu variasinya lebih banyak. Itu menurut saya seperti itu, makanya banyak yang suka. Iya, macam-macam itu loh, kayak kita dapat surprise gitu. Tapi tak hanya mangut kepala manyung yang punya rahasia. Mangut lele khas Yogyakarta juga punya teknik kunciannya sendiri. Meski sama-sama berkuah santan dan bercita rasa pedas, perbedaan paling mendasar adalah cara pengasapan dari mangut lele. Berbeda dengan ikan laut yang asin, rasa dominan pada lele adalah sedikit gurih dan juga berair. Karena itulah tusukan yang dipakai pada lele asap bukanlah bambu, melainkan dari tulang daun kelapa. Berbeda dengan tusukan bambu yang mengeluarkan busa ketika panas, yang akan membuat daging lele berubah rasa, tulang daun kelapa justru akan menambah sensasi wangi dan gurih tersendiri. Nah, dianggap jus atau cairan ya dari dalam ikan lele yang diasapi ini ikut terbawa gitu. Nah, sedangkan kalau pakai yang dari tusukan dari batang daun kelapa itu dianggap tidak ya membuang atau mengeluarkan jus itu, karena dia tidak mengeluarkan buih atau busa dalam proses pemanasan atau pengasapan itu sendiri.
Selain itu, pengasapan juga dibutuhkan pada lele karena dagingnya yang lembut, rentan hancur jika diolah pada sajian berkuah. Dengan santan yang lebih kental, mangut lele juga tidak memerlukan pete sebagai penetral aroma. Dari berbagai olahan mangut di Jawa Tengah, memang muncul banyak variasi kuah yang serupa tapi tak sama. Contohnya kalau di Semarang itu mungkin hampir sama dengan di Jogja. Kuahnya itu dia memang bersantan, semuanya bersantan, tapi dia lebih merah. Jadi cabenya itu sudah diolah gitu. Tapi kalau kita bergeser ke daerah Pati atau Juwono, itu kuahnya lebih banyak kuning. Dan walaupun itu sudah pedas, tapi cabenya itu banyak yang cabai yang masih utuh gitu loh, dimasukin di kuah itu, sama-sama bersantan. Nah, jadi ada perbedaan karakter. Meski dalam persepsi sebagian orang, mangut adalah sebuah olahan masakan, tak banyak yang tahu bahwa dulunya mangut justru merujuk pada salah satu jenis ikan air tawar yang kini telah langka keberadaannya. Dalam beberapa catatan kuno, kata mangut memang pernah muncul dan merujuk pada nama ikan. Mangut ya, itu memang di dalam sebuah buku, Old Japanese English Dictionary, disebutkan oleh Zoetmulder dan Robson bahwa mangut ini memang merujuk pada jenis ikan tertentu. Kemudian di dalam teks Kidung Gita Sinangsaya disebutkan juga mangut ini adalah jenis ikan yang ekosistem atau habitatnya itu di kolam, atau ikan yang dibudidayakan di kolam. Penelitian dari Universitas Airlangga di tahun 2019 juga menemukan adanya spesies ikan langka di perairan tawar Jawa Tengah. Ikan dengan nama latin Loboceilus falcifer inilah yang diduga kuat sebagai ikan mangut. Dominan berwarna perak, ikan mangut ini punya ciri khas mulut yang terletak di bawah. Meski begitu, belum ada yang bisa memastikan apakah ikan mangut tersebut yang dimaksud dalam teks kuno zaman dulu atau bukan. Sedangkan di dalam teks Partayatna yang usianya lebih tua, disebutkan mangut ini adalah memang sejenis ikan, tapi ikan ini hidupnya di sungai. Tak ada yang bisa memastikan pergeseran makna mangut dari yang tadinya nama sebuah jenis ikan hingga menjadi olahan kuliner. Hanya saja dalam jarak 400 tahun dari kitab yang menyebut mangut sebagai ikan, mangut sudah disebut sebagai olahan makanan. Mangut ini ya, atau mangut lele ini memang menjadi istimewa karena pada saat itu hanya disajikan di lingkungan keraton saja. Kenapa ini menjadi istimewa? Karena masakan itu sendiri, selain dari bahan dasar, dari teknik yang bisa dibilang cukup rumit, itu membuat masakan ini menjadi haute cuisine atau masakan yang masuk di dalam kelas yang bisa dibilang kelas tinggi, seperti itu. Seiring perkembangan waktu, istilah mangut yang merujuk pada nama ikan pun mulai luntur. Sebaliknya, masyarakat Jawa lebih mengenal istilah mangut sebagai menu masakan olahan ikan asap, baik laut maupun tawar. Pengasapan pada ikan diyakini menjadi salah satu teknik untuk memasak mangut itu sendiri. Jadi proses pengasapan ini selain menguapkan dan mengeringkan, dia juga mengawetkan. Ya, kenapa awet? Karena kadar air di dalam ikan atau makanan yang diawetkan ini berkurang. Ada juga artikel yang menyebutkan, ya, artikel ilmiah yang menyebutkan ini dibawa bangsa India ke Nusantara berabad-abad yang lalu. Menikmati senja di pinggir pantai sambil mendengarkan deru ombak tentu menjadi sebuah aktivitas yang mendamaikan jiwa. Warna langit kemerahan seolah bisa membawa ketenangan pada siapapun yang sedang gundah gulana.
Tetapi bagaimana jika kedamaian itu terusik dengan berbagai mitos dan larangan? Seperti di Pantai Lumbung dan Kedung Tumpang Tulung Agung ini. Lokasinya yang masih sepi, konon membawa hawa dan aura goib yang berbeda. Tak hanya itu saja, ada larangan unik yang harus dipatuhi oleh para pengunjung. Wisatawan dilarang keras membawa buah jeruk. Sebenarnya, apa yang terjadi di pantai ini? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Terletak di Desa Pucang Laban, kedua pantai ini berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Tulung Agung, Jawa Timur. Bisa ditempuh dalam waktu 1 jam saja. Desa yang berlokasi di pinggir laut pantai selatan ini memang kaya dengan pantai yang indah. Pantai Lumbung dan Kedung Tumpang hanyalah 2 dari sekitar 8 pantai yang dimiliki desa ini. Terpisah dengan bukit-bukit, garis pantai Kedung Tumpang berdampingan dengan pantai Pacar, Molang sampai Pantai Lumbung. Untuk menikmati semua keindahan itu, pengunjung hanya perlu membayar Rp7.000 saja. Penasaran dengan awal tujuan kami datang, tim pun menanyakan perihal larangan membawa buah jeruk ke kawasan pantai ini. Bahkan aturan tersebut nampak di hampir semua papan kayu yang dipasang di tiap sudut pantai. Ternyata hal ini memang sudah menjadi aturan turun-temurun sejak leluhur desa membuka wilayah ini. Terkait dengan mitos di pantai selatan khususnya tidak diperbolehkan membawa buah jeruk. Ini sudah dari sejak dahulu kala, ya keturunan nenek moyang kita. Mungkin bisa jadi itu jeruk itu kesukaannya Nyi Roro Kidul, meskipun kita menyembunyikan. Bila pengunjung itu membawa buah jeruk, dengan sekejap ombak itu meluap besar, tinggi. Dan mungkin itu sebagai peringatan dari Nyi Roro Kidul. Ya, memang tak ada sejarah yang pasti dari asal-muasal larangan tersebut. Semakin penasaran, kami mencari masyarakat sekitar untuk menanyakan tentang mitos tersebut. Padio yang juga juru kunci pantai membenarkan bahwa banyak insiden di Laut Selatan ini manakala pengunjung nekat menguji kebenaran mitos tersebut dengan membawa buah jeruk. Sialnya mereka membawanya ke salah satu titik yang dianggap paling angker. Kecelakaan fatal pun tak terhindarkan. Wong ono ndak percaya, wong sir nyoba, apa jalure buah jeruk antara laut. Nah, kuwi anak sing ndak percaya. Dicoba, memangnya ombake gede. Nyelot gede sampai mentok. Sak keluarga kuwi anak karo bapake ya langsung kecabut. Digawa ngidul arep tak tulungi malah diseret nang ngidul. Jadi kula nggih mboten wantun jegur niku nolong. Akhirnya ketemu sudah 3 dina ning Gemah wis minggir meninggal. Terlepas dari mitos tersebut, Pantai Kedung Tumpang memang berbahaya bagi mereka yang ceroboh. Tebing dan karang yang terjal menjadi salah satu titik paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Kolam alami atau kedung yang berada di bawahnya memang sangat memancing hasrat untuk berenang dan menikmati deburan ombak. Tetapi justru disitulah titik yang paling berbahaya di Kedung Tumpang. Ombak bisa datang setiap saat tanpa ada yang bisa mendeteksi. Selain itu, kawasan ini juga akan terendam air laut jika memasuki waktu pasang. Terlebih lagi, gedung ini dipercaya masyarakat bukan sekedar kolam air laut biasa. Konon dari kacamata goib, tempat ini adalah lokasi pemandian bangsa jin. Sebenarnya kedung itu tidak boleh direnangi. Karena itu, wiki ora sembarangan kedung. Cara ibaratnya cara wong biyen, wiki dudusane wanita sing ayu-ayu. Bentuknya kayak kemben-kemben. Mari kaya aku tahu ngeterne grup ngono ki ana sing adus. Lah kuwi ki ana sawijining bocah wedok ki malah joget-joget. Kesurupan.
Akhirnya kan tak tekoni. Nah, iki melu joget-joget kowe iki nyapa? Mergo mengkono kuwi tempat ana wong joget-joget, dadi dhek nerokne. Setelah puas mengeksplor pantai Kedung Tumpang, tim Secret Story beralih ke Pantai Lumbung yang masih berada dalam satu garis pantai. Letaknya tak jauh, sekitar 4 km ke arah timur. Suasana di Pantai Lumbung sore hari sangatlah indah. Nampak matahari tenggelam di ufuk barat dengan siluet batu besar yang menambah keindahan pantai ini. Meski akses menuju pantai masih dalam pembangunan, hal itu tak mengurangi antusias pengunjung untuk mengunjungi pantai ini. Semakin sore, para muda-mudi berdatangan dari berbagai daerah untuk berburu foto senja. Tepat di sebelah batu besar inilah spot foto terbaik yang banyak diunggah di media sosial. Tetapi di tempat ini pula kecelakaan dan insiden paling banyak terjadi. Salah satu keyakinan yang paling kental adalah tempat ini disebut lumbung karena dipercaya menjadi lokasi berkumpulnya makhluk goib. Pusatnya adalah di batu besar ini. Pernah Mas, kenapa Pantai Lumbung ini dinamakan Pantai Lumbung? Soalnya kan di situ kan di batu besar itu tempat berkumpulnya makhluk-makhluk halus. Kenapa begitu? Soalnya sering kejadian ada para pemancing itu yang diganggu sama makhluk yang badannya besar, hitam dan rambutnya panjang. Sering sekali para pemancing itu diganggu makhluk-makhluk gaib seperti itu. Oleh karena itulah pengunjung dilarang keras untuk berenang tepat di batu lumbung ini. Masyarakat percaya bahwa penguasa goib di tempat ini tak suka jika ada riuh aktivitas manusia di wilayahnya. Jika melanggar, konon akan terjadi kecelakaan fatal yang menimpa. Lantas, dari mana segala mitos tersebut berawal? Jika merujuk pada tutur lisan, kawasan ini memang dulunya hutan belantara yang terkenal dengan keangkerannya. Baru pada pertengahan 1800-an, kawasan ini dibuka oleh seorang pengembara bernama Trojiwo. Diyakini dia adalah pelarian tentara Diponegoro yang kalah ketika melawan Belanda. Nama Pucang Laban pun diambil dari mayoritas tumbuhan yang ada di sini. Itu terbuat dari rumput alang-alang. Rumput alang-alang itu yang istilahnya dibuat panggung. Nah, panggung itu buatnya di antara pohon laban dan pohon pucang yang sangat besar. Pada akhirnya desa Pucang Laban diambil dari pepohonan itu. Sayangnya tidak ada satupun pohon pucang dan laban yang bisa kami temui di tempat ini. Satu-satunya bukti sejarah keberadaan Eyang Trojiwo hanyalah petilasan yang berada di dusun Apak Branjang sekitar 1 km dari pantai. Di tempat yang sering disebut Padepokan Punden Trojiwo ini, masyarakat rutin menggelar sedekah bumi setiap tahunnya. Begitu pentingnya arti petilasan ini, setiap kali event pemilihan kepala desa diadakan, masyarakat akan berbondong-bondong ke tempat ini untuk melihat sebuah fenomena unik. Konon, arah asap dupa yang dinyalakan akan memberitahu siapa calon kepala desa yang direstui oleh Eyang Trojiwo. Hanya minta izin, dengan cara minta izin itu kita ya istilahnya membawa sesaji dan dupo itu berdoa. Istilahnya berdoa itu kalau memang nanti diizinkan, insya Allah tanda-tanda kukus api yang menyulut ke atas itu tinggi, insya Allah itu tandanya kita diizinkan. Angin lebat sekali dan rintik-rintik air hujan itu datang. Pada waktu itu muncullah sesosok Mbah Putih itu yang berwujud harimau. 3, 2, 1, waktu habis. Aduh, susah nih. Sini, biar ibu tunjukin caranya.
SGM Explore, satu-satunya dengan Iron Sea. Dukung penyerapan 2 kali lipat, bantu si kecil tumbuh maksimal. Biar aku aja. Aku ada ide. Yuk, Ika di sini. Wah, keren. Siap terbang. SGM Explore, dukung generasi maju yang berpikir cepat dan berani. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Kaget sayur ya, Ma? Iya, buat kita sahur besok. Sahur seru bersama Nugget Sayur Masako. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Ini rahasia masakan restoran. Saori dengan tiram asli berkualitas. Cita rasanya seimbang. Bikin semua masakan selezat hidangan restoran. Saori saus tiram Ajinomoto. Kuberikan yang terbaik biar nggak khawatir. Jangan, kuman! Gak apa-apa. Kok nggak apa-apa sih? Pakai Detol, gak khawatir sama kuman. Kirain sabun biasa cukup. Detol Dual Action Formula untuk anak dan keluarga. Mulai sekarang, hanya Detol. Setiap hari untuk keluargaku. Gak apa-apa. Detol, yakin terlindung setiap hari. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Awali hari aktifmu dengan nikmatnya Frisian Flag kental manis Gold. Nikmat. Dukung hari aktif. Di hati ini hanya ada Frisian Flag. Hari aktif dengan Frisian Flag. Ramadan Timbus. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100%. Latihan dance nguras energi. Frisian Flag Korean Strawberry dulu. Baru Frisian Flag Korean Strawberry dengan vitamin C. Nikmat. Dukung kuat berenergi untuk hari yang aktif. Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Itu apa, Mah? Detol. Biar apa? Gak apa-apa. Kenapa? Gak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa pakai Detol setiap hari? Bersih belum tentu nggak ada kuman. Pakai Detol setiap hari biar kita nggak kenapa-napa. Detol antiseptik cair. Satu solusi perlindungan untuk banyak kegunaan. Detol, karena bersih saja tidak cukup. Selamat datang di peternakan Greenfields bergengsi. Kenalin, Sepi. Sapi happy, sehat bernutrisi. Untuk 100% fresh milk, tinggi nutrisi alami. Greenfields, 100% fresh milk. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Tidak semua air itu aqua.
Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Aduh, susah nih. Sini, biar ibu tunjukin caranya. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron Sea. Dukung penyerapan 2 kali lipat, bantu si kecil tumbuh maksimal. Biar aku aja. Aku ada ide. Yuk, ikat di sini. Wah, keren. Siap terbang. SGM Explore, dukung generasi maju yang berpikir cepat dan berani. Keberadaan lumpang batu di sebelah makom juga menjadi isyarat tentang keseharian Eyang Trojiwo yang menjadi petani di tempat ini. Layaknya petilasan keramat lainnya, tempat ini konon dijaga oleh sosok goib berwujud macan putih besar yang merupakan pengawal dari Eyang Trojiwo. Warga menamainya dengan sebutan Mbah Putih. Belum sampai masuk ke area untuk tempat berdoa ini, angin lebat sekali dan rintik-rintik air hujan itu datang. Ini siapa yang mau datang? Apa mungkin ini adalah suatu keajaiban alam atau memang ini tanda-tandanya kita datang ke sini mau meminta izin maupun berdoa itu disambut dengan baik. Pada waktu itu muncullah sesosok Mbah Putih itu yang berwujud harimau. Percaya tidak percaya dengan mitos Kedung Tumpang dan Pantai Lumbung tentu hak setiap orang. Dan jelas keindahan pantai ini memang sulit untuk ditolak oleh siapapun, terutama penggemar senja. Hal terpenting tentulah doa, waspada, dan juga menghormati aturan yang telah ada. Bisa jadi aturan yang berkaitan dengan makhluk goib itu justru memang bisa dikaitkan dengan logika pikir. Bahwasannya di bentang alam yang indah ini, bahaya dari arus air laut tetaplah bisa mengancam keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mah ikut deg-degan guys. Kata saya mah ikut deg-degan. Lu ikutan panik deg-degan ya mak? Aku ikut deg-degan tau. Kalau lihat perbestian Soimah dan Irfan Hakim, chemistry-nya nyambung banget ya, Syai? Memang persahabatan ini udah terjalin lebih dari 5 tahun sejak terlibat kerjaan bareng di program Dangdut, Syai. Sekarang gue mau tes kedekatan lu sebagai temen. Katanya lu berdua bersahabat. Coba boleh duduk nggak? Sama-sama punya pendopo, sama-sama kerja di acara dangdut. Ya. Harus akrab lo ya. Nah, katanya Besti, di tes kedekatan harus kompak dong ya, Syai. Alamak. Nah, katanya kan Besti, di tes kedekatan harus kompak dong ya, Syai. Tapi viewers, tesnya sih judulnya kedekatan. Cuma, kok malah jadi buka aib satu sama lain sih? Wah, bukannya kalau Besti mah saling nutupin ya? Ini mah dibongkar-bongkar nih viewers. Sebagai sahabat Irfan Hakim, kebiasaan buruk Irfan Hakim yang paling kamu tidak suka adalah? Soalnya aku suka semua. Enggak ada yang nggak suka. Ada. Bikin ada biar rating. Bikin ada. Enggak ada, Pi. Ada atau enggak? Karena yang kadang-kadang kelemahannya dia tuh sama sebenarnya. Itu aku misalnya gosip. Nah, itu aku suka. Gimana sih? Walah, ini sih karena sama-sama tukang gosip. Jadinya nyambung bingit ya Soimah dan Irfan. Duh, doyan yang ngegibah nih kayak netizen. Sampai Irfan hafal banget Soimah sebelum manggung ngapain aja. Sekarang Irfan Hakim. Sebagai sesama seniman, hal yang biasa dilakukan Soimah sebelum manggung adalah apa yang kamu tahu? Make up sendiri, nge-live, udah gitu makan semua orang boleh ikut gabung. Dan kalau makan pakai piringnya warna hijau dan warna hijau itu perlu dihilangin. Berbulan-bulan dibahas piring hijau. Siapa yang ngilangin? Gue. Bahas piring hijau plastik. Dia makan pakai
piringku warnanya hijau, habis itu hilang. Ya aku bahas lah. Emang boleh sedetail itu ya Irfan? Tapi uniknya walau bestian bingit, ternyata mereka nggak pernah lo marahan atau ngambek-ngambekan Syai. Bersahabat lebih dari 5 tahun bersama Irfan Hakim. Momen apa yang bisa bikin kamu marah sama dia? Kamu pernah marah sama dia tidak? Enggak pernah. Kamu pernah marah sama dia? Enggak. Kalau gitu acara apa ini? Saking kompaknya, nggak pernah marahan, salut ya. Pastinya udah saling paham satu sama lain ya, kayak kakak adik kan Syai? Mungkin karena punya banyak kesamaan antara Soimah dan Irfan Syai, secara keduanya punya masa lalu kelam soal ikan. Soimah dulu waktu kecil pengepul ikan. Di ini kalau pulang sekolah kalau misalnya aku udah lihat pintu dapur kebuka, itu aku udah nangis. Kenapa? Pasti ikan udah datang. Saatnya bekerja. Ya. Karena ikannya tuh bukan hanya sekilo, 2 kilo, 1 ton, 2 ton. Jadi ikannya tuh segini loh. Makanya kalau ngerjain ikan tuh sampai jam 1 malam. Aku yang nelayan. Nah, kalau Irfan waktu kecil karena kondisi keluarga pas-pasan, makan ikan sampai dipotong-potong kecil biar ikannya bisa dibagi ke kakak dan adiknya Irfan yang saat itu banyak. Karena dari dulu gitu kalau makan ikan gitu tuh dipotek-potek kan. Siapa ekornya, siapa ngalamin lah, rebut berhenti. Iya, jadi biasanya kepala tuh bokap gue tuh sukanya tuh ekornya, terus yang badannya tuh siapa gitu. Irfan berapa saudara? 8. Oh banyaknya 8. Jadi ya terbiasa berbagi. Walah, pantes ya karena punya kesamaan banyak jadinya sehati ya Mae dan A Irfan. Makanya kompak banget. Bahkan dari sejak zaman masih susah hingga sekarang sama-sama udah sukses nih. Sampai punya pendopo aja samaan di rumah masing-masing. Tuh, lihat aja Mae dan A Irfan makan lalapan dan semangka pun bareng-bareng di pendopo Soimah nih Piovers. Gak hanya itu, Soimah dan Irfan juga sama-sama suka karawitan bareng di pendopo Mae nih Piovers. Duh, emang sohib sejati ya, Syai? Karawitan bareng Mami, Soimah, dan Irfan Hakim. Bahkan soal pendopo pun keduanya sama-sama punya loh. Tapi bedanya kalau Mae udah lebih dulu punya pendopo. Nah, kalau A Irfan baru punya pendopo dan masih didandanin sana-sini pendoponya. Soimah ikut deg-degan guys. Kata Soimah ikut deg-degan. Lu ikutan panik deg-degan ya, Mak? Aku ikut deg-degan tahu. Ini nih, gue liatin sini, Mak. Kalau Soimah dan Irfan Hakim kompak bestian sampai kayak kakak adik. Beda sama duo kakak adik ini yang justru vibes-nya kayak bestian Syai. Piovers, kalau melihat pasangan kakak adik Zaskia Sungkar dan Shirin emang udah kayak pinang dibelah dua ya Syai. Meskipun bukan anak kembar, keduanya mirip banget dari sejak kecil. Seperti yang terlihat dari sebuah video masa kecil mereka yang diunggah Shirin ke akun sosial medianya. Tapi kok malah mirip Hawa dan Sofia anak Shirin ya Syai? Tuh kan, bajunya aja samaan loh. Yang gak kalah lucu nih, ternyata Shirin pernah gantiin Zaskia loh untuk bintangi sebuah iklan. Terus akhirnya yang kedua nawarin Kia. Oh iya nawarin. Karena Kia hamil besar, gak bisa. Akhirnya gue saingannya. 3, 2, 1, waktu habis. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Ini rahasia masakan restoran. Saori dengan tiram asli berkualitas. Cita rasanya seimbang. Bikin semua masakan selezat hidangan restoran. Saori saus tiram
Susu jahe Sido muncul, bibit jahenya berkualitas dan dibudidayakan petani binaan Sido muncul. Jadi bahan baku susu jahe Sido muncul. Hangatnya pas, susu jahe Sido munculnya laku, petani sejahtera. Ada yang new dari Nu. Untuk syuting seharian, aku butuh ekstra energi. Untung ada Vision Flex susu sereal kopi. Susu segar dengan kopi dan sereal halus untuk ekstra energi. Tiap pagi susu Vision Flex untuk ekstra energi. Hadir dengan harga lebih hebat. Alami di Garnier. Minum susu dulu biar semangat sholatnya. Kak, nggak ada buang dulu. Assalamualaikum, teman-teman. Korannya jangan lupa dibuang ya. Makasih. Hebatnya. Babylag, grow them great. Kapan saja, di mana-mana, sedari dulu, selamanya, takkan lupa kenangan manis keluargaku. Ajinomoto, Ajinomoto. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna dan sinar menerangi jalanku. Caplang juga ada yang aromaterapi. Hangatnya melindungi. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Tidur nyenyak pas dapet, keganggu basah, takut bocor. Gak lagi, baru Charm Safe Night. Pori serap aktifnya, hisap kuat cairan sampai bawah, 2 kali cegah bocor semalaman. Tidur gak keganggu. Sampai pagi, Safe Night Charm. Hebatnya Babylag diperkaya Fosgos yang teruji klinis, dukung pencernaan baik, dan Triple A dengan DHA lebih tinggi. Stimulasi akal kreatif si kecil. Keduanya bantu tumbuhkan hati yang besar. Babylag, awal semua kehebatan. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Kenapa pindah? Kalau bahas Sarah Wijayanto, udah pasti yang kepikiran sama kita tuh kemistisan dan akrab dengan dunia supranatural. Mbak Sarah, aura mistisnya emang gak pernah lepas ya, Syai? Nyanyi aja pakai bakar dupa segala. Biar apa sih? Nanti kalau tiba-tiba ada sosok tak kasat mata mau nemenin di studio sambil ikutan nyanyi gimana tuh? Ih, Mbak Sarah yang nyanyi kok kita yang merinding sih? Atau biar nyanyinya rileks aja kali, Syai? Secara wangi dupa kan emang bikin rileks dan pikiran bisa jadi tenang deh. Bisa juga aroma dupanya digunakan sebagai pewangi ruangan. Kita sih positive thinking aja ya, Syai. Untuk selamanya. Oke. Untuk selamanya di bawah bintang. Tuh, P-Overs, merdu kan suaranya? Emang sih, Syai, selama ini gak banyak yang tahu kalau si Ratu Mistis ini ternyata punya suara merdu. Bahkan orang banyak yang gak tahu kalau Sarah mengawali karir sebagai pengisi vokal slang loh.
Ternyata Sarah multitalenta juga ya, Syai. Walau emang bakat spiritualnya yang lebih menonjol, jadi gak heran deh dengan indera keenamnya itu bikin Sarah mampu melihat makhluk astral. For your information, Sarah Wijayanto ini emang memiliki kemampuan spiritual dari kecil, Syai. Dari umur 8 tahun aja, Sarah udah bisa lihat makhluk-makhluk yang gak bisa kita lihat. Usut punya usut, kemampuannya itu emang keturunan dari keluarga besarnya. Bahkan Sarah juga dari kecil udah rutin kumpul keluarga cuma demi melakukan ritual bersama para makhluk astral. Wah, agak lain ya permainan masa kecilnya. Wajar ya, Syai, kalau sekarang Sarah berasa bestie banget sama makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Secara dari kecil aja udah terbiasa ritual gitu, Syai. Dan beberapa waktu lalu, Sarah juga terlihat melakukan ritual loh, Syai. Kira-kira ritual apa sih? Gak kebayang ya, Syai, gimana kehidupan sehari-harinya yang selalu berdampingan sama sosok-sosok astral. Tapi walaupun begitu, bagi istri magician Damien ini, bisa melihat, mencium, bahkan merasakan hal-hal mistis itu justru menjadi sebuah berkat. Berkat. Why is that? Kebayang gak sih, Syai? Jadi seorang Sarah Wijayanto yang hobi penelusuran ke tempat-tempat angker. Sampai bisa bikin Sarah harus ngeliat dan merasakan berbagai rasa trauma dari kejadian-kejadian yang mengerikan. Bahkan dari salah satu pengalaman penelusurannya, Sarah pernah mau nyerah loh, Syai. Wah, kita yang dengernya aja merinding ya, Syai. Tapi buat Sarah, mungkin karena udah bawaan dari kecil, jadi ya udah biasa aja. Kalau Sarah Wijayanto sosok wanita mistis yang pemberani, ada juga nih, Syai, Anwar yang justru penakut banget. Aduh, Anwar ini kalau udah ketakutan emang paling heboh deh orangnya. Kenapa? Takut dimakan. Tinggi banget ya. Tinggi kan? Tinggi banget. Jatuh lo. Anwar nggak pakai acara dihipnotis aja, udah apa-apa takut. Apalagi dihipnotis kayak gitu. Mohon maaf, kita kaget. Anwar, gua kaget sama lu nih, War. Kalau lu begitu mulu, gua nggak bisa nih. Nah kan, kalau udah soal mistis, Anwar udah gak bisa ramah deh teriakannya. Apalagi dia itu orangnya kagetan. Jadi dikagetin dikit, ngiranya diisengin makhluk astral. Padahal kalau makhluk astral godain Anwar, kayaknya si makhluk astralnya deh yang bakal sport jantung dengan suara teriakannya Anwar. Tapi saking penakutnya nih, Syai, Anwar juga pernah loh sampai minta pulang pas lagi syuting. Dan rela nggak perlu dibayar katanya, cuma gara-gara ditakutin sama temen-temennya. Nyanyiin kayak gitu. Udah Pak Yanto, gue udah pulang aja nih, gak usah dibayar deh, aku pulang deh. Udah, gue usah dibayar nih, gue takut. Gue takut pulangnya gue sendiri ntar. Makanya Syai, jadi laki-laki tuh harus berani. Kalau enggak, ya jadi sasaran empuk orang-orang yang pada demen godain. Tapi emang Anwar ini kayaknya nggak cuma takut sama makhluk astralnya aja, Syai. Karena ternyata Anwar juga takut sampai ngacir-ngacir kalau ketemu artis senior yang terkenal sebagai si raja film horor, yaitu Ozzy Syaputra. Emang selalu begini. Jadi kalau misalnya ketemu, kumat lagi. Nanti normalnya lama banget baru dia bisa nerima saya gitu. Sampai keringetan itu lihat tuh. Iya. Ya ampun, Anwar, pelontos gitu bukan berarti makhluk astral loh. Emang dasar si Anwar ya, tapi udah tahu penakut masih aja so uji nyali segala. Lihat hati sih mau uji keberanian kali ya. Tapi bukannya berani malah nangis sampai lari-larian waktu uji nyali. Udah deh Syai, kalau nggak punya keberanian kayak Sarah Wijayanto, mending santuy aja di rumah daripada jantungnya copot. Kalau Anwar BAB ketakutan bisa sampai lari terbirit-birit,
Yang satu ini ketakutan penyakitnya nggak sembuh sampai lari ke Singapura untuk berobat. Viewers, setelah Kartika Putri lari ke Singapura,